Itu pulang. Istri kita bisa nikah lagi sama orang lain, suami bisa nikah, anak-anak sibuk dengan warisannya segala macam. Teman-teman sudah sibuk dengan aktivitasnya, antum sendirian di situ. Mobil mewah parkir di pagar kuburan, habis itu dibawa pulang jadi warisan. Semua yang antum tinggalkan masalah dunia ini, kenangan. Oh itu sepatunya fulan, oh itu dulu sendalnya dia, oh itu dulu mobilnya, oh itu ini, oh itu. Seminggu, sebulan, habis itu antum akan hilang, lenyap bersama angin. Ingat, ukir sesuatu yang positif buat kita teman-teman. Buat kalau antum meninggal saat ini, orang mengenang kebaikan antum. Buat itu, sementara antum hidup. Bukan untuk riya. Teman-teman renungi riwayat ya. Bahwasanya ada 3 orang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Ketiga orang ini pada saat masuk Islam, baginda Nabi SAW berkata kepada para sahabat, siapakah yang ingin menampung ketiga orang ini? Maka berkatalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 orang. Saya ya Rasulullah. Talha bin Ubaidillah orang kaya dan memang dia ingin mendapatkan pahala saudaranya ini. Maka ketiga orang ini pun tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Lalu kemudian dikatakan, lalu Nabi SAW mengutus pasukan untuk berperang. Dan salah satu dari 3 orang yang baru masuk Islam yang tinggal di rumah Talha ikut dan terbunuh mati syahid. Dapat keutamaan. Berjalan waktu, Nabi SAW kemudian mengutus pasukan lain. Lalu orang yang kedua, ini kebetulan dari suku Udrah. Orang yang kedua ikut lalu mati syahid juga. Berjalan beberapa waktu, orang yang ketiga meninggal di atas ranjangnya. Jadi 3 orang yang masuk Islam ini tinggal di rumah Talha semuanya. Orang yang pertama mati syahid, yang kedua mati syahid, yang ketiga mati di atas ranjang. Yang terjadi uniknya adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi melihat ketiganya di surga. Namun orang yang meninggal di atas ranjang yang terakhir mati paling depan mendahului teman-temannya. Fasilitasnya lebih bagus. Padahal yang 2 mati syahid. Dan orang yang terakhir mati syahid mendahului temannya yang syahid pertama. Lalu kemudian orang yang syahid pertama tadi yang pertama kali mati itu ada di paling belakang. Artinya yang paling utama yang mati di atas ranjangnya, lalu yang syahid sebelumnya, lalu yang syahid pertama paling belakang. Talha bin Ubaidillah bangun lalu kemudian menemui Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya memahami ini? Bukankah orang yang mati syahid lebih baik daripada orang yang mati di ranjang? Apa kata Nabi SAW? Kenapa kau heran hai Talha? Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam karena tasbih, takbir dan tahlilnya. Hadis ini dihasankan oleh Albani dalam As-Sahihah nomor 654 dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa maknanya? Bertasbih sekali, bertahlil sekali, subhanallah, la ilaha illallah, bertakbir sekali, Allah Akbar. Itu kalau satu hari antum lebih umurnya dari orang yang mati syahid, masih bisa mengalahkan orang yang mati syahid itu. Karena besarnya pahala orang yang masih Allah kesempatan ada umur dan bisa bertaubat. Itu luar biasa. Riwayat yang lain mirip dengan ini diriwayatkan oleh Ubaid bin Khalid As-Sulami radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mempersaudarakan 2 orang sahabat. Salah seorang dari mereka terbunuh mati syahid di medan jihad, sedangkan yang seorang lagi meninggal seminggu setelahnya. Bedanya cuma 1 minggu 7 hari. Mati biasa, bukan mati syahid yang kedua. Para sahabat pun mensolatkan jenazah yang pertama dan jenazah yang kedua. Lalu Rasulullah SAW bertanya, jenazah yang pertama mati syahid, gak ada masalah. Jenazah yang kedua yang mati di atas ranjang seminggu kemudian ini disolati juga oleh para sahabat. Nabi tanya tentang jenazah yang kedua, apa pendapat kalian tentang orang ini? Maka para sahabat yang solati menjawab, semoga Allah mengampuni dosanya, walaupun ada dosanya Allah maafkan, semoga Allah merahmatinya, dan semoga dia dapat menyusul saudaranya yang terbunuh mati syahid di medan perang. Maksudnya semoga dengan persahabatannya ini nanti sama-sama di surga. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabat? Bagaimana bisa kalian membandingkan antara yang mati syahid dengan yang hidup seminggu setelahnya? Mana pahala sholatnya orang yang hidup seminggu itu kalau mau dibandingkan pahala sholatnya orang yang mati syahid? Artinya seminggu saja dia sholat selama hidup itu udah ngalahin semua ini pahalanya orang yang mati syahid ini. Puasanya dari puasanya orang mati syahid. Dan amal-amalnya semua yang dikerjakan selama seminggu yang tidak sempat lagi dikerjakan oleh orang yang mati syahid. Ketahuilah perbedaan antara keduanya, antara langit dan bumi. Ini luar biasa teman. Jadi kalau antum dari maksiat lalu Allah berikan kesempatan taubat dan punya kesempatan sehari hidup, itu luar biasa. Kesempatan emas, jangan disia-siakan. Masa lalu kita kalau kelam bertobat beristighfar kepada Allah itu pahala sendiri. Atau kalau baik
Kita bersyukur dan kita sekarang menambah kualitasnya. Kalau biasa sholat malam, dulu mungkin cuma kita baca beberapa ayat Al-Quran, surah pendek-pendek, sekarang kita pindah ke surah lebih panjang misalnya. Kalau dulu kita bangun setengah 4, jam 4 subuh, menjelang subuh setengah jam, sekarang kita bangun jam 3. Kita coba meningkatkan kualitasnya gitu kan. Dan segala macam hal lah. Maka itu jauh lebih baik. Dan hari ini maksimalkan. Selama antum hidup hari ini, anggap antum mau mati besok. Lakukan perbuatan ibadah seakan-akan ini ibadah yang terakhir. Baginda Nabi SAW berkata, setiap kali mau imami sholat, sallu sholatal muwadda'ah. Sholatlah seperti sholat perpisahan. Anggap setelah ini kita meninggal dunia. Ini amal terakhir. Tidak ada yang orang yang bisa melindungi seseorang teman-teman kalau ajalnya datang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal mereka sudah datang, tidak ada yang bisa melambatkan sesaat ataupun menguranginya sesaat. Dalam ayat lain Allah mengatakan, ya aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Aina, dimanapun kalian berada, pasti mati akan menjemput kalian walaupun kalian berada di sebuah bangunan yang sangat kokoh. Sekekar apapun badan kita, setinggi apapun titel kita, ya sehebat apapun kita dalam mengejar prosesi dunia, termasuk punya harta, pasangan, anak-anak, segala macam, toh kita akan meninggal. Dan renungi baik-baik sabda Nabi SAW, idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam meninggal dunia, atba'u thalath, akan diikuti dengan 3. Amaluhu wa ahluhu wa maluhu. Amalnya, keluarganya dan hartanya. Fayarji itsnain, maka akan pulang 2, hartanya dan keluarganya. Wa yabqa wahid wa huwa amalu, dan akan tinggal bersama 1, yaitu amalnya. Jadi secinta-cintanya suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, sahabat pada sahabatnya, paling jauh ngantar sampai di liang lahat, atas kuburan. Maksimal kalau dia sudah betul-betul memang sangat sayang sama orang itu sejam, itu pulang. Istri kita bisa nikah lagi sama orang lain, suami bisa nikah, anak-anak sibuk dengan warisannya segala macam. Teman-teman sudah sibuk dengan aktivitasnya, antum sendirian di situ. Mobil mewah parkir di pagar kuburan, habis itu dibawa pulang jadi warisan. Semua yang antum tinggalkan masalah dunia ini kenangan. Oh itu sepatunya fulan, oh itu dulu sendalnya dia, oh itu dulu mobilnya, oh itu ini, oh itu. Seminggu, sebulan, habis itu antum akan hilang, lenyap bersama angin. Ingat, ukir sesuatu yang positif buat kita teman-teman. Buat, kalau antum meninggal saat ini, orang mengenang kebaikan antum. Buat itu, sementara antum hidup. Bukan untuk riya, tapi orang ambil pelajaran.